Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kelas 5B, NPM 18 10 63 10 70 237. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen, sistem dan administrasi olahraga. Manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai adalah tujuan kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan efektif. Pendidikan fisik tersebut dan tujuan olahraga. Pendidikan adalah harus hadir untuk benar-benar pendidik seluruh individu. Manajemen tersebut mengontrol sumber daya organisasi. Diversifikasi manajemen koordinasi proses integrasi dari pemanfaat sumber daya organisasi. Mencapai tujuan efektif melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, mengontrol, dan sistematika kepegawaian. Selanjutnya ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan langsung tanggung jawab. Untuk tujuan organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil. Manajemen harus menegaskan sebagai kewenangan untuk individu yang bertanggung jawab. Ini dikuasai dan tugas yang terkait harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih wewenang. Kebanyakan kewenangan formal terkonsentrasi di bagian atas dan cenderung menurun sebagai salah satu bergerak menuruni tangga. Pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Doktrin kesatuan dan kesatuan pemerintah berpendapat bahwa berfungsi di bawah otoritas tunggal atau ofisir. Penerjemah struktur manajemen ke dalam bentuk grafik. Sekali menipe yang diinginkan, struktur manajemen telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah menunjukkan persiapan dalam bentuk grafik sehingga dapat dengan mudah memahami oleh anggota organisasi dan oleh individu yang kepentingan lainnya. Yang ketiga ada administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administrati, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis. Ketika mengetik, komputer, surat menyurat, kearsipan, agenda, atau pekerjaan tata usaha kantor dan lainnya. Dan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrat, yang artinya pada administrat melayani. Maka kata administrasi berarti dapat diartikan bahwa melayani kegiatan tata usaha kantor atau pelayanan. Pengertian administrasi untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi tidak lepas dari asal-usul kata administrasi itu sendiri. Sebagai bahasa sebelumnya, yaitu kegiatan tata usaha kantor atau melayani. Menurut Prof. Prajudi Atmosudibjo, lembaga administrasi negara membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor atau office work seperti tulis menulis, pengetikan, surat menyurat termasuk menggunakan komputer, agenda, kearsipan, pembukuan, dan lainnya sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu proses, fungsi, dan tugas, dan keperanatan institusi.
Proses ditinjau dari sudut proses, maka investasi merupakan keseluruhan proses melalui dari proses pemikiran, proses perencanaan, dan proses pengaturan, dan proses penggerakan, proses pengawasan sampai dengan capaian tujuan. Fungsi dan tugas ditinjau dari sudut fungsi atau tugas investasi berasal dari keseluruhan tindakan aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator, memegang jabatan dalam manajemen suatu organisasi. Yang ketiga, keperanatan atau institusi. Tinjauan penataan institusi, maka ditinjau investasi dalam melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tentang misalnya satu lembaga perbankan, maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dan dalam lembaga itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.